Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ajeng Eleanor Henie, NPM 5020225. Mata kuliah telaah kurikulum, dosen pengampu Rio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Standar kompetensi kelulusan pada kurikulum 2013, penentuan skill mengacu kepada analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan tantangan internal dan tantangan eksternal yang terjadi saat ini dan yang terjadi di masa yang akan datang. Setelah skill dirumuskan, barulah diturunkan menjadi mata pelajaran atau struktur kurikulum. Standar isi. Pada standar isi ini ada 3 kompetensi yang harus dicari atau yang harus dicapai, yakni kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada kurikulum 2013 terdapat perubahan, yakni kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti terdiri atas 4, yakni spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Standar proses. Pada kurikulum 2013 menciptakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan scientific atau scientific ilmiah. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Guru bukan satu-satunya sumber belajar dan sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. Pengelolaan kelas masa darurat. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan kelas virtual dalam jaringan daring, yaitu bagi peserta didik yang terpenuhi fasilitasnya berupa laptop, HP Android, maupun jaringan internet lainnya. Yang kedua, untuk pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring, dilaksanakan bagi peserta didik yang belum terpenuhi fasilitasnya berupa laptop, HP, Android, maupun jaringan internet lainnya. Pengelolaan kelas masa darurat. Penilaian hasil belajar pada masa darurat memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, penilaian hasil belajar mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Yang kedua, penilaian hasil belajar berbentuk penugasan, proyek, praktek, tulis, dan bentuk lainnya yang diperoleh melalui tes daring dan bentuk lain yang memungkinkan ditempuh secara jarak jauh dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keamanan. Yang ketiga, yaitu penilaian melalui penilaian harian, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Modul ajar. Modul ajar merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran dan disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Pendidik memiliki kemerdekaan untuk 1. Memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk fase atau tahapan perkembangan peserta didik, menyesuaikan modul ajaran dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Model project adalah perangkat ajar yang dikembangkan untuk memandu warga sekolah melaksanakan proyek
penguatan profil pelajaran Pancasila, modul proyek menggambarkan perencanaan pembelajaran dengan konsep pembelajaran berbasis proyek atau learning yang disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan tema serta topik proyek, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Modul proyek dikembangkan berdasarkan dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Sekian, itulah materi penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Sa'ihir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.